Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik yang telah diampu oleh Bapak Septia Lutfi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi BEM-PD Jateng. Nah, pada video kali ini, saya akan mereview tugas-tugas yang telah saya kerjakan sebelum ujian akhir semester. Nah, saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, yaitu membahas mengenai yang pertama, pemasukan data, yang kedua, pengolahan data, yang ketiga, penyajian data, yang keempat, uji parametrik, yang kelima, uji beda rata, yang keenam, uji beda dua rata, yang ketujuh, uji non-parametrik, yang kedelapan, uji regresi sederhana, yang ke-9 uji regresi berganda, dan ke-10 skala Likert, dan yang terakhir yaitu membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya akan saya perlihatkan untuk tugas yang pertama ya teman-teman. Nah, maaf sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai program SPSS tersebut. Program SPSS adalah dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sejalan dengan perkembangan SPSS digunakan untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lain-lain. Nah, untuk soal yang pertama ini, tugas yang pertama, saya mengerjakan dari modul pemasukan data dengan SPSS. Nah, yang dimaksud dengan modul pemasukan data dengan SPSS yaitu mempelajari mengenai data, memasukkan data dengan SPSS, dan menyimpan. Nah, terdapat dua soal yang telah saya kerjakan dan sudah saya upload ke YouTube. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang kedua. Tugas kedua membahas mengenai modul kedua, yaitu pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Nah, pada modul pengolahan data dengan SPS dan penyajian data, statistik deskripsi lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya umumnya masih acak atau mentah dan tidak terorganisir dengan baik atau raw data. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Nah, penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi yaitu yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan telegram, masih diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan wakil dari data tersebut. Ukuran yang dimaksud dapat berupa yang pertama, ukuran pemusatan, rata-rata, hitung atau min, median, dan modus. Selanjutnya ada ukuran letak atau kuartil dan persentil. Selanjutnya ada ukuran penyimpangan atau penyebaran, yaitu rank, ragam, simpangan baku, dan galat baku. Selanjutnya ada sweetness adalah tingkat kemeringan, dan yang terakhir adalah kurtosis adalah tingkat keruncungan. Nah, pada bagian ini akan melakukan pengolahan data untuk menghitung berbagai statistik seperti min dan modus sebagai ukuran gejala pusat, median kuartil 1 dan kuartil 3 sebagai ukuran letak, rentang simpangan baku dan variansi sebagai ukuran variansi, ukuran kemiringan atau sweetness, dan kurtosis sebagai ukuran keruncingan. Setelah praktikum diharapkan kita akan terampil menghitung berbagai ukuran atau statistik tersebut dengan menggunakan program SPSS. Nah, untuk tugas yang kedua ini, saya telah mengerjakan video soal dan saya mengerjakan menggunakan video yang telah saya upload ke YouTube ya teman-teman. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga ini membahas mengenai sama pengolahan modul yang kedua dengan SPS dan penyajian data. Untuk pengertiannya juga sama yang telah saya bacakan pada tugas yang kedua ya teman-teman. Nah, pada tugas yang ketiga ini saya
mengerjakan tentang latihan 2 soal berikutnya dalam pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data dengan menggunakan program SPSS. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang keempat. Nah, tugas keempat ini saya membahas mengenai modul penyajian data. Pengertiannya juga sama pada soal pengertian pada soal tugas nomor 2 dan nomor 3 ya teman-teman. Nah, tetapi pada tugas keempat ini saya disuruh mengerjakan soal latihan ya teman-teman. Akan saya bacakan terlebih dahulu untuk yang pertama, sebutkan dan tujuan dari pengolahan data. Tujuan dari pengolahan data mendapatkan data statistik yang digunakan untuk mengetahui jawaban dari persoalan secara agregat atau berkelompok dan bukan secara individu, serta mempunyai tujuan dari pengolahannya data yaitu yang pertama, dapat mempermudah pengambilan keputusan, yang kedua, dapat membuat data dikelola dengan mudah, yang ketiga, untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna data tersebut, jika tidak diolah terlebih dahulu akan menjadi angka-angka yang tidak memiliki arti. Dan yang terakhir, menyediakan data yang akurat karena seluruh data yang mentah telah dikelola dan di-sharing untuk memastikan data tersebut akurat. Nah, soal yang nomor 2 ini, itu mengapa penyajian data diperlukan? Nah, jelaskan menurut saya. Menurut saya, penyajian data sangat diperlukan karena setelah kita mengumpulkan dan mengolah data yang mentah dan menjadi data yang akurat, maka diperlukan untuk penyajian data agar mempermudah dipahami dan pengambilan keputusan oleh pengguna data melalui diagram, tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, soal ketiga ini, carilah contoh-contoh tabel dan grafik. Nah, saya sudah mencari yang pertama yaitu tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini merupakan tabel hasil ulangan mahasiswa. Yang B yaitu tabel klasifikasi. Tabel klasifikasi terdapat ada 2, yaitu klasifikasi tunggal dan klasifikasi ganda. Nah, untuk tabel klasifikasi tunggal ini mengenai jumlah kambing di kota Y pada tahun 1990 dan klasifikasi ganda mengenai jumlah sapi perah di kota Y pada tahun 1990. Nah, terdapat tabel kontingensi yaitu mengenai produk minyak OPEC Uni Soviet dan dunia pada tahun 1975 sampai 1979. Nah, untuk tabel korelasi yaitu tabel mengenai hasil ujian statistik dan 10 mahasiswa akuntansi di suatu akademik. Dan E yaitu grafik histogram pie atau polygon sebagai berikut ya teman-teman, bisa dilihat terdapat grafik histogramnya, grafik pie, grafik polygon. Nah, untuk tugas dari keempat dari aplikasi komputer statistik sebagai berikut ya teman-teman. Langsung saja kita ke tugas yang kelima, yaitu mengenai modul uji parametrik. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Modul uji parametrik yaitu suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teoretik, karakteristik populasi mengikuti modul distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis berdasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji dalam Pramorno 2011. Nah, pada modul ini, kita akan dihadapkan oleh uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan karena sering persoalan-persoalan dihadapkan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan keterangan sampel yang telah diambil dan hipotesa ini merupakan suatu anggapan teoretis yang dapat ditolak atau diterima secara teoretis. Sedangkan uji hipotesa merupakan hipotesa untuk menentukan anggapan itu benar atau salah. Nah, pada modul ini juga
Hipotesa statistik yang digunakan adalah fungsi penjabaran probabilitas dari random variable. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan tidak adanya perbedaan antara parameter dan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif itu merupakan lawan dari hipotesis nol yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel dari Profesor Dr. Sugiono tahun 2010. Nah, terdapat latihan ketiga uji parameter dengan SPSS menggunakan program SPSS ya teman. Sudah saya upload di YouTube. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang keenam. Tugas keenam itu membahas modul uji beda rata. Nah, bisa dilihat untuk modul uji beda rata adalah menguji apakah rata populasi dua kelompok U1 sama dengan U2 adalah sama dengan dan kurang atau lebih besar. Nah, hipotesisnya disusun sebagai berikut ya teman-teman. Nah, dalam SPSS hanya hipotesis pertama yang dapat diuji, serta SPSS statistik uji yang ditampilkan adalah uji T. Nah, terdapat kasus, saya membahas kasus 2 mengenai bedamin data independen dengan SPSS menggunakan program SPSS untuk tugas yang ke-6. Selanjutnya kita ke tugas ke-7. Untuk tugas ke-7 juga membahas mengenai modul uji beda dua rata, tetapi uji beda dua rata dengan SPSS ini yaitu adalah data sampel berpasangan dengan pengujian hipotesa beda min, maka harus dicek dulu apakah kedua sampel mempunyai hubungan atau korelasi. Uji beda min bisa digunakan apabila keduanya berkorelasi, dan apabila korelasi tidak signifikan, maka gunakan cara seperti kasus 2 yang sebelumnya telah saya kerjakan untuk tugas yang ke-6 ya teman-teman. Nah, maka proses uji melalui dua tahap, yaitu yang pertama uji korelasi, uji beda rata. Nah, selanjutnya pada tugas yang ke-7 saya membahas mengenai kasus yang ketiga, yaitu bedamin data berpasangan. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang ke-8. Nah, untuk tugas yang ke-8, sebelumnya saya telah mereview tugas-tugas sebelum UTS atau ujian tengah semester ya teman-teman. Bisa dilihat sebagai berikut dan telah saya upload juga di YouTube. Nah, ini juga hasil dari ujian tengah semester saya mengenai pembahasan tugas-tugas dari yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita ke tugas ke-8. Tugas ke-8 ini membahas mengenai uji non-parametrics. Nah, sebelumnya dimasuk dengan uji non-parametrik yaitu memiliki banyak keuntungan dengan menggunakan metode non-parametrik. Seperti yang pertama, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunanya bisa lebih luas penggunaannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Selanjutnya, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, untuk tugas yang ke-8 ini, saya membahas mengenai contoh-contoh soal latihan dari modul ke-4 mengenai ujian parametrik ya teman-teman. Dan telah saya upload juga di YouTube. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang ke-9. Tugas ke-9 ini membahas mengenai uji non-parametrik juga, teman-teman. Tetapi pada tugas ke-9 ini saya telah mengerjakan soal latihan kelima dari modul uji non-parametrik. Nah, pembahasannya yang telah saya kerjakan terdapat di YouTube yang telah saya upload ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke tugas yang ke-10. Tugas yang ke-10 ini saya membahas mengenai regresi sederhana. Sebelumnya, regresi sederhana itu adalah analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan di mana dalam modul tersebut adalah sebuah variabel independen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Serta regresi linear sederhana digunakan ketika hanya ada satu variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel terikat.
Contohnya, jika Anda ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan biaya iklan yang dihabiskan. Nah, untuk tugas yang ke-10 ini, saya mengerjakan mengenai latihan ke-6 dari regresi sederhana ya teman-teman, dan sudah saya upload juga di YouTube. Selanjutnya, kita ke tugas ke-11. Tugas ke-11 ini membahas mengenai regresi berganda. Nah, regresi berganda adalah persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah atau tak bebas, yaitu dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Nah, regresi berganda juga merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Nah, untuk tugas yang ke-11 ini, saya mengerjakan latihan 8 dari modul ke-6, yaitu regresi berganda. Nah, selanjutnya kita ke tugas yang ke-12. Nah, tugas 12 ini dibagi A dan B ya teman-teman. Saya akan jelaskan yang pertama terlebih dahulu, tugas ke-12 mengenai juga regresi berganda. Dan pengertian regresi berganda sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk tugas ke-12 ini, saya mengerjakan tentang latihan 12 dari modul ke-6, yaitu mengenai regresi berganda ya teman-teman. Terdapat latihan 1 dan latihan 2. Sudah saya kerjakan dan saya upload di YouTube. Selanjutnya kita ke tugas yang 12B, juga membahas mengenai modul regresi berganda. Dan untuk tugas yang 12 ini, saya telah mengerjakan soal latihan 12B. Terdapat ada 2 soal latihan ya teman-teman, dan saya telah kerjakan. Setelah itu saya upload di YouTube. Selanjutnya ke tugas ke-13. Nah, tugas ke-13 ini saya membahas mengenai skala Likert dan modul 7 validitas dan reliabilitas. Nah, untuk yang dimaksud pada skala Likert atau Likert scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengatur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut sebagai dengan variabel penelitian dan ditetapkan sebagai secara spesifik oleh peneliti. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Rancis Likert, dan seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Sedangkan yang dimaksud dengan validitas reliabilitas yaitu bertujuan membuktikan kebenaran suatu butir. Butir yang dinyatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Serta tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden dari Triton PB tahun 2005. Nah, untuk menguji kereliabilitasan suatu kuesioner digunakan metode Alpha-Cronbach. Nah, standar yang digunakan dalam menentukan reliable dan tidaknya suatu kuesioner penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel pada taraf kepercayaan yaitu 95% dan tingkat signifikansinya 5%. Serta pengujian reliabilitas dengan metode Alpha-Cronbach ini melalui nilai hitung diwakili oleh nilai alfa. Nah, pada tugas yang ke-13 dan ke-14 ini, saya membahas mengenai latihan dari kuesioner tentang pemilihan presiden 2024. Nah, kuesioner tersebut telah saya isi dan teman-teman saya isi dari kelas aplikasi komputer ekonomi statistik kelas 2. Dan
dan mendapatkan hasil yang sudah saya sampaikan di video pembahasan latihan di YouTube saya ya teman-teman. Nah, untuk YouTube saya akan saya perlihatkan sebagai berikut ya teman-teman. Terdapat ada tugas-tugas yang telah saya kumpulkan. Sudah komplit terdapat program SPSS ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan mengenai review penugasan dari sebelum ujian akhir semester yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.